Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anakku mengawali pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Bapak mengajak kalian untuk berintrospeksi diri, mengingat pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh orang-orang pandai. Seperti pada kesempatan kali ini, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manis yang akan dipetik kelak ketika sukses. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks pidato persuasif. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan pembahasan ini. Bab pidato ini sudah kalian kenal sejak kalian masih duduk di sekolah dasar. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini teks pidato yang akan kalian pelajari adalah teks pidato persuasif. Ada dua istilah, ada pidato, ada persuasif. Pidato tentu sudah kalian pahami maknanya. Nah, apa itu persuasif? Persuasif ini mempunyai dua bentuk. Pertama adalah persuasi, dan yang kedua adalah persuasif. Persuasi ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya. Jadi anak-anak, intinya bahwa persuasi ini adalah ajakan, ya, mengajak kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan persuasif maknanya adalah bersifat membujuk secara halus. Nah, mengapa dibujuk? Tujuannya adalah untuk meyakinkan. Ini pengertian tentang persuasi dan persuasif. Nah, dalam teks pidato persuasif kali ini, anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi informasi teks pidato persuasif. Apa makna dari kata mengidentifikasi? Ya, coba Anda cari di KBBI. Nah, kalian lihat di dalam tayangan itu ada eksposisi dalam lingkaran besar dan ada pidato persuasif di dalam lingkaran kecil di dalamnya. Apa maknanya ini? Bahwa pidato persuasif itu merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi juga Anda kenal, ada teksnya, yaitu teks eksposisi. Antara eksposisi dan persuasi ini bedanya tipis. Sekali lagi, ada perbedaan tetapi tipis sekali perbedaannya. Sehingga kedua teks ini hampir mirip, hampir sama. Itu mari kita pahami supaya anak-anak lebih paham sehingga bisa membedakan mana yang eksposisi, mana yang persuasi.
Eksposisi menurut KBBI maknanya adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Saya ulangi, uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Jadi intinya eksposisi adalah menjelaskan, sedangkan persuasi intinya adalah mengajak. Antara menjelaskan dan mengajak ini tentu memiliki kemiripan. Ya. Mengajak tentu harus bisa menjelaskan. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin mengajak kalian untuk berbuat sesuatu, tentunya harus dijelaskan dulu apa maksud tujuan mengajak itu. Nah, jadi tepat sekali bila pidato persuasif ini ya, tergolong dan merupakan bagian dari eksposisi. Mari anak-anak kita perjelas dulu apa itu eksposisi. Ya, ada beberapa tipe eksposisi. Apa yang pertama? Eksposisi ini tipe yang pertama adalah mengubah sikap atau pandangan orang tentang suatu hal. Sikap. Sikap ini berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku. Anak-anak tentu sudah paham, sudah mengerti, dan sudah jelas sekali bahwa kalian belajar di rumah ini ada hal-hal yang menyebabkan. Tentu Anda bisa melihat bagaimana sikap dan perilaku seseorang di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Tentu ada yang mudah sekali ya, setuju atau mengiyakan atau menaati ya, protokol kesehatan yang diterapkan sehingga di dalam kesehariannya mereka selalu memakai masker baik untuk bepergian atau berbelanja atau keluar rumah. Nah, ini berkaitan dengan sikap. Ya. Ini tujuan atau tipe eksposisi yang pertama, yaitu mengubah sikap atau pandangan orang tentang suatu hal. Yang kedua, mempromosikan dan menjual barang atau jasa. Jadi periklanan yang beredar ini anak-anak semuanya itu masuk di dalam eksposisi. Namanya adalah teks eksposisi. Jadi kalau ada pameran di suatu tempat tertentu, itu juga masuk dalam eksposisi. Makanya adalah istilah expo, itu adalah promosi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membela suatu kasus. Kasus ini tentu bermacam-macam atau beraneka ragam. Baik anak-anakku, dari ketiga tipe yang ada ini, di dalam eksposisi, bagaimana caranya? Yaitu dijelaskan dengan argumen. Jadi ketiga tipe yang ada ini, di dalam eksposisi harus dijelaskan. Tidak hanya sekadar dijelaskan, tapi harus disertai dengan argumen. Argumen atau alasan. Nah, kesemuanya ini tujuannya adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan orang. Jadi tujuan akhir dari eksposisi tujuannya adalah memengaruhi dan meyakinkan orang. Dari mengubah sikap, promosi barang atau jasa, dan membela kasus, ini semuanya
tujuannya adalah memengaruhi dan meyakinkan orang yang tentunya harus didahului dengan menjelaskan dengan argumen. Saya lanjutkan anak-anak. Sekarang kita fokus kepada pembahasan kita yaitu tentang teks pidato persuasif. Sebelum Anda melaksanakan pidato, tentu ada hal-hal yang harus disiapkan. Nah, persiapan menulis teks pidato persuasif itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mempelajari topik. Kita kadang-kadang menyamakan antara topik dan tema. Apa makna topik? Di dalam KBBI, topik itu maknanya pokok pembicaraan. Nah, karena yang kita pelajari pidato tentu adalah pokok pembicaraan dalam pidato. Nah, tema dirumuskan setelah menentukan topik. Jadi tema ini adalah pokok-pokok pikiran yang kita dapat setelah kita merumuskan suatu topik tertentu. Yang kedua, memahami tujuan. Tujuan Anda di dalam pidato persuasif itu apa? Nah, tentunya bergantung pada topik dan tema yang sudah kita tentukan. Tujuannya. Yang ketiga adalah memahami audiensi. Anak-anak perlu Anda ketahui bahwa penulisan kata yang baku untuk kata itu adalah audiensi, bukan audiens. Jadi harus ada tambahan i. Itu kalau kita melihat di KBBI yang baku adalah audiensi. Audiensi itu adalah pendengar atau penonton. Nah, ya. Jadi persiapan menulis teks pidato persuasif itu yang ada 3 macam. Pertama adalah mempelajari topik, yang kedua memahami tujuan, dan yang ketiga adalah memahami audiensi. Nah, anak-anak, sebelum Anda menyusun teks pidato persuasif, ada 3 cara, ya, 3 cara untuk memersuasi. Nah, memersuasi berarti membujuk. Bagaimana membujuk seseorang secara halus itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan etika, yang kedua emosi, yang ketiga logika. Etika ini tentu berkaitan dengan moral, ya. Jadi menggunakan pendekatan etika. Dalam teks yang Bapak contohkan ini, mari kita pahami, mari kita baca bersama, kemudian kita pahami. Sehingga dari sini kita bisa mengerti mengapa memakai pendekatan etika itu. Status pandemi jika salah digunakan akan menyebabkan ketakutan global yang mengarah pada kematian yang tidak diinginkan. Ini adalah pandemi pertama yang disebabkan virus corona dan belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan dalam waktu bersamaan. Nah, jadi di dalam teks pidato persuasif ini, ya, kalimat-kalimat yang kita susun ini bisa menggunakan pendekatan etika. Etika ini berkaitan dengan masalah salah dan benar, buruk atau baik. Ya, jadi bagaimana kita menilai sesuatu ini berdasarkan baik buruknya sesuatu yang kita pahami. Suatu masalah yang kita pahami, jika kita salah menentukan, maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ingat bahwa persuasif ini adalah membujuk secara halus.
untuk mengubah perilaku seseorang. Yang kedua adalah emosi. Emosi ini berkaitan dengan perasaan. Jadi bagaimana menggugah perasaan audiensi, ya, menggugah perasaan pendengar. Contoh pernyataannya, ya, tetap sama, tetap berkaitan dengan corona. Salah satu hal yang turut berperan besar adalah gaya hidup masyarakatnya sendiri. Gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Ya, gaya hidup. Nah, ini tentunya ya kata-kata yang menyentuh keperasaan adalah gaya hidup ini. Jadi gaya hidup ini tentu berkaitan dengan perasaan. Bagaimana ya gaya hidup yang kita lakukan ini sehari-hari. Tentu kita harus merasakan ya bagaimana jika kita ya, maka anjuran untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting sehingga anak-anak jika di sekolah dan dimanapun berada ya keluar dari rumah tentu harus mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan menggunakan masker. Ini. Yang ketiga adalah dengan logika. Logika ini berkaitan dengan pikiran. Ya. Buat masuk akal. Ada sesuatu yang tidak masuk akal anak-anak. Ya. Di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, di dalam teks persuasif, kita harus menyusun pernyataan itu selogis mungkin. Nah, logis ini berarti bersifat akal sehat. Jadi akal sehat kita menerima. Contoh dalam pernyataan, pemberian status pandemi bukan tanpa alasan karena penyebaran virus ini sangat cepat. Bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu anak-anak ya, sebelum jauh kalian nanti menyusun teks pidato persuasif, ketiga hal ini harus Anda pahami dulu, merupakan bekal, merupakan dasar untuk menyusun pernyataan-pernyataan yang nanti Anda tuangkan di dalam teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini, sekian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini anak-anak memahami sehingga menjadi bekal kalian untuk menyusun teks pidato persuasif. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.